Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke materi portal bergoyang metode slope deflection ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang portal bergoyang, portal tidak bergoyang untuk metode slope deflection. Di mana seperti kita ketahui portal statis tak tentu ini bisa kita bagi jadi dua kelompok ya. Tidak bergoyang dengan portal bergoyang. Cara membedakannya dari mana? Cara membedakannya adalah dari nilai n ini. Ya, jika n-nya lebih kecil sama dengan 0, maka itu termasuk portal tidak bergoyang, dan jika n-nya lebih besar dari 0, maka termasuk dalam portal bergoyang. Di mana rumus n sendiri sama dengan 2 dikali jumlah join ya, dikurang 2 dikali jumlah tumpuan jepit ditambah 2 kali jumlah tumpuan sendi dan ditambahkan lagi dengan 1 kali jumlah tumpuan roll. Kemudian kita jumlahkan dengan jumlah batang yang tidak termasuk dalam cantilever. Oke, adapun langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam menghitung gaya dalam dengan metode slope deflection untuk portal bergoyang sebenarnya sama saja ya dengan perhitungan balok dengan metode slope deflection atau portal tidak bergoyang dengan metode slope deflection. Di mana pertamanya yang harus kita lakukan adalah kita menghitung momen primer ya. Momen primer ini mengacu pada tabel ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada untuk tumpuan, untuk beban merata penuh, beban merata setengah, kemudian beban merata yang memiliki jarak A ya, jadi tidak full atau tidak setengah. Kemudian ada juga ini adalah beban terpusat yang berada di tengah, beban terpusat yang berjarak A. Nah, ini adalah perhitungan momen primer, tahap pertama yang harus kita lakukan. Tahap kedua, kita harus menentukan nilai n sehingga kita bisa memutuskan apakah portal kita tidak bergoyang atau portal bergoyang, di mana perhitungan n ini tidak dilakukan pada saat kita menganalisa balok ya. Jadi n ini hanya dilakukan pada saat kita menganalisa sebuah portal untuk menentukan bergoyang atau tidak bergoyang. Nah, jika n lebih besar daripada 0, maka termasuk dalam portal bergoyang. Perbedaannya di sini, pada saat kita menganalisa balok atau portal tidak bergoyang dengan metode slope deflection, maka persamaan slope deflection-nya adalah M0AB plus 2EI per L kali 2 theta A plus theta B, seperti itu ya. Nah, pada saat kita masuk ke portal bergoyang, maka persamaan ini berbeda gitu, berbeda tergantung dari apabila tumpuannya ini adalah sendi ya, berarti M0AB plus 2EI per L dikali 2 theta A plus theta B min 1,5 delta per L ya, dimana delta itu adalah ini perpindahan dari titik B ke B aksen. Oke. Begitu juga dengan MBA ya, MBA juga momen primer BA ditambah 2EI per L dikali theta A plus 2 theta B min 1,5 delta per L. MCD karena tumpuannya juga masih sendi, berarti M0CD sama dengan MCD sama dengan M0CD ditambah 2EI per L kali theta D plus 2 theta C min 1,5 delta per L. Dan MDC sama dengan M0DC plus 2EI per L dikali 2 theta D plus theta C dikurang 1,5 delta per L. Ini apabila tumpuannya sendi ya, tumpuannya ini adalah sendi. Tapi apabila tumpuannya jepit, persamaan slope deflection-nya berbeda. MAB sama dengan M0AB plus 2EI per L kali 2 theta A plus theta B min 3 delta per L ya, itu apabila tumpuannya adalah jepit.
Demikian juga dengan MBA, MCD, dan MDC ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pada saat kita bicara portal bergoyang, jika kita mendapatkan nilai N lebih besar daripada 0, maka kita harus menentukan persamaan slope deflectionnya dengan cara melihat tumpuannya, sendi atau jepit. Apabila sendi berarti bagian belakangnya, yang bagian defleksinya itu harus kita tambahkan dengan min 1,5 delta per L. Apabila tumpuannya jepit, maka di sini adalah min 3 delta per L. Disinilah bedanya perhitungan dengan portal bergoyang dan tidak bergoyang. Kemudian syarat selanjutnya sama persis dengan tahapan-tahapan metode slope deflection lainnya, baik untuk balok maupun portal tidak bergoyang ya. Kita menentukan syarat batas, di mana dengan syarat batas ini kita lihat juga jenis tumpuannya. Apabila tumpuannya jepit, theta A-nya sama dengan 0. Kalau tumpuannya sendi, M-nya yang sama dengan 0. Kalau pertemuan batang, sigma M sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan slope deflection dengan syarat batas, kemudian kita cari matriks persamaan slope deflectionnya dan kita dapat menghitung momen ujung akhirnya. Kemudian kita lanjutkan dengan free body diagram, kita bisa menghitung momen maksimum ya, dmx per dx sama dengan 0. Kemudian kita hitung gaya lintangnya, di mana kita menggunakan perjanjian tanda dari kiri ke kanan, ke atas positif ke bawah negatif, dan dari kanan ke kiri ke atas negatif ke bawah positif. Gaya dalam terakhir yang akan kita hitung adalah gaya normal, di mana kalau gaya normal tarik itu nilainya positif dan tekan nilainya negatif. Tahap terakhir kita bisa menggambar masing-masing gaya dalam, baik momen, lintang maupun normal ya. Seperti perjanjian tanda di mekanika rekayasa yang lain, analisa yang lain, kalau momennya positif berada di bawah batang, arsirannya vertikal, kalau lintangnya positif berada di atas batang, arsirannya juga vertikal. Kalau momen positif berada di atas atau di bawah batang dengan arsiran vertikal batang. Oke, demikian materi hari ini ya. Untuk contoh soal bisa dilihat pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.